Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Praitno, NPM 2516 156 2010 dari Prodi Informatika, kelas 2B. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan algoritma searching menggunakan Java. Jadi, untuk teori, apa itu algoritma searching? Algoritma searching merupakan pencarian data pada kumpulan data tertentu untuk menemukan nilai atau posisi data yang diinginkan. Jadi itu seperti langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencari dan menemukan data tertentu di dalam kumpulan data seperti array, list, atau database gitu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah data yang dicari ada, serta menentukan posisi datanya itu ada tidaknya. Itu ini kita menggunakan algoritma searching itu untuk mencari data, sebuah datanya. Nah, untuk yang saya bandingkan ini tentang sequential sort dan binary sort. Nah, untuk kedua ini, manakah yang lebih cepat antara sequential sort atau binary sort? Nah, karena itu saya ingin mencoba eksperimen apakah binary sort itu lebih cepat dari sequential atau sebaliknya sequential lebih cepat dari binary. Nah, sequential sort itu adalah metode pencarian dan bandingkan data satu persatu mulai dari indeks pertama. Nah, jadi itu satu persatu setelah berurutan gitu, hingga data yang dicari itu ditemukan sampai seluruh data selesai diperiksa gitu. Itu yang dimaksud sequential sort. Karakteristiknya itu tidak memerlukan data yang terurut, implementasinya sederhana, dan kompleksitasnya ini O tanda kurung N. Untuk binary sort, binary sort itu adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membagi dua data membagi data menjadi dua bagian secara berulang untuk menemukan data yang dicari. Algoritma ini hanya dapat digunakan pada data yang terurut. Nah, itu bedanya. Sequential tadi itu tidak memerlukan data yang terurut, sedangkan binary ini memerlukan data yang terurut. Karakteristiknya itu datanya harus terurut. Nah, lebih cepat dibandingkan sequential. Ini yang saya uji coba hari ini, apakah data ini tuh lebih cepat dari sequential sort atau enggak. Karena itu saya ingin mencobanya di analisis ini. Nah, next untuk flowchartnya sequential itu seperti ini. Mulai input data, input nilai dicari, terus bandingkan satu persatu, ditemukan. Jika iya, tampilkan indeks. Jika tidak, data tidak ditemukan, lalu selesai. Ini untuk flowchart atau algoritma program sequential sort. Dan untuk binary itu mulai input data yang terurut, cari elemen tengah, bandingkan, pilih kiri atau kanan, lalu ulangi, dan selesai. Ini untuk flowchart atau langkah-langkah algoritma program untuk kedua algoritma search ini yang saya bandingkan. Next, untuk implementasinya seperti ini. Ini sudah saya salin ya guys, sudah salah salin di VS Code teman-teman. Nah, seperti ini. Codingan ini saya buat untuk membandingkan manakah yang lebih cepat antara binary sort dan sequential sort ini. Jadi
agar bisa membandingkan, saya jadikan satu codingan seperti ini agar lebih mudah kita belajarnya. Nah, untuk yang pertama kita package seperti import Java util arrays, terus kita deklarasikan kelasnya, lalu kita ke rumusnya sequential sort ini ya. Rumusnya seperti ini: for integer i sama dengan 0 titik koma i data lex titik koma i plus plus kurung, lalu if data i sama dengan target, return i titik koma. Lalu di sini return min 1 titik koma. Apa sih return min 1 atau itu? Jadi gini, ini tuh if data itu penjelasannya itu jika nilai array sama dengan target, itu program mengembalikan posisi data tersebut. Itu nanti misal ya, data 1, 2, 3, 4, 5. Nanti targetnya itu kan 4. Maka returnnya ini 3 karena angka 4 itu berada di indeks ketiga. Nah, jika data tidak ditemukan, nanti itu jadi min 1 ini, return min 1. Nanti hasilnya jadi min 1. Jika kalau outputnya nanti min 1, itu berarti data tidak ditemukan, seperti itu. Nah, dan untuk sequential untuk binary ini ya teman-teman, kita tulis anunya dulu, metodenya dulu, binary sort seperti ini. Kita tulis variabel awalnya, integer kiri, integer kanan, data lex min 1 titik koma, while kiri kanan. Ini itu artinya gini, seperti perulangan berjalan selama batas kiri belum melewati batas kanan. Itu kita bisa deklarasikan dengan seperti ini. Nah, lalu ini integer tengah sama dengan kiri plus kanan per 2 titik koma. Ini tuh digunakan untuk mencari indeks tengah array ya teman-teman. Dan jika data ditemukan, nanti program langsung mengembalikan indeks tersebut jika program ditemukan. Jika target lebih kecil, ini jika target lebih kecil itu dari nilai tengah itu loh. Jika target lebih kecil dari nilai tengah, pencarian akan dipindahkan ke bagian kiri array gitu. Jika targetnya itu lebih besar, else kiri sama dengan tengah plus 1 ini, maka pencarian pindah ke bagian kanan array. Jika tidak ditemukan, maka ini return min 1 seperti tadi ya teman-teman. Return min 1 itu akan muncul jika datanya itu tidak ada atau tidak ditemukan. Nah, next kita mendeklarasikan ini dulu. Nah, untuk ukuran data, saya mencoba ukuran data yang kecil terus besar dan ini lebih besar, baik 50.000. Data ini sangat besar ya teman-teman, jadi saya ingin mencobanya gitu. Nah, kita akan untuk menampilkan header table, kita menggunakan ini ya teman-teman. Nah, ini nih untuk tabelnya nanti pada outputnya, agar mudah kita belajarnya nanti.
Kalau ini for integer and ukuran data ini, program ini akan mengulang pengujian untuk setiap ukuran data gitu. Ini next. Nah, integer tanda kurung data sama dengan new integer n. Ini untuk membuat array dengan ukuran sesuai nilai n-nya ini. Nah, ini untuk mengisi data berurutan agar binary search-nya bisa digunakan ya teman-teman. Nah, untuk sequential ini seperti ini. Penjelasan tentang long start system nano ini itu digunakan untuk menghitung waktu eksekusi program. Jadi nanti waktu yang dieksekusi nanti biar muncul di output ya teman-teman. Makanya kita menggunakan codingan ini agar nanti ada waktunya. Jadi kita bisa membandingkan antara kedua algoritma tadi. Nah, untuk double waktu sync ini tuh untuk mengubah karena hasilnya ini untuk mengubah ke milidetik ya. Karena hasilnya tadi itu nanotime itu dalam nanodetik, maka dibagi dengan 1 juta agar menjadi milidetik. Gitu. Untuk penjelasannya ini. Lalu next, long start bin. Ini long data system. Nah, ini itu untuk mengukur waktu binary search dengan cara yang sama. Itu. Dan nextnya lagi ini ya. Nah, ini untuk menampilkan hasil. Untuk menampilkan outputnya kita menggunakan sistem outprint format seperti ini, lalu dan sistem outprint lalu gini. Nah, maaf agak belibet ya teman-teman, saya bingung mau jelasannya itu. Nah, karena kita sudah membahas semua ini, jadi kita coba running ya teman-teman. Manakah yang lebih cepat antara binary sort dan sequential dengan ukuran data seperti ini? Nah, mana yang lebih cepat nanti ya? Kita running dulu. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk 100 itu sequentialnya 0, sekian sekian 72 sekian sekian 0,222 sekian sekian. Terus 1000 ini binary-nya ini. Untuk outputnya saya sudah merangkum di PDF yang saya kerjakan seperti ini. Nah, ini hasil pengujiannya. Saya menggunakan datanya sama ya teman-teman. Ini hasil pengujian data. Jadi kurang lebih sama kayak yang tadi teman-teman. Nilai waktu di atas merupakan contoh hasil simulasi sesuai dengan hasil runningan program Java yang diperoleh saat praktikum ya ini tadi teman-teman. Ini dokumentasi saya yang saya coba di VS Code sebelumnya sebelum saya presentasikan ini. Jadi terlihat di sini tuh untuk 100 itu 00,06400 sekian gitu. Nah, ini kan sama. Nah, jadi ini tuh untuk dokumentasi untuk mencocokkan data gitu teman-teman. Nah, untuk pembahasannya outputnya ini berdasarkan hasil pengujian
terlihat bahwa algoritma sequential sort itu mengalami peningkatan waktu eksekusi yang cukup signifikan ketika jumlah data bertambah. Hal ini terjadi karena proses pencarian dilakukan secara berurutan dari awal hingga data ditemukan. Nah, sebaliknya, algoritma binary search menunjukkan waktu yang relatif stabil meskipun jumlah data meningkat. Hal tersebut disebabkan karena binary search membagi ruang pencarian menjadi dua bagian pada proses iterasi. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa binary search lebih efisien dibanding sequential search untuk jumlah data yang lebih besar. Nah, untuk jumlah data yang lebih besar itu teman-teman, itu lebih efisien binary search ini ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat ini kan untuk 50.000 kan ini lebih cepat kan. Nah, ini kan untuk sequential itu kan 0,5918000 sekian. Dan untuk binary itu 0,001100 sekian. Jadi untuk data yang besar itu binary search itu lebih efisien teman-teman daripada sequential sort. Seperti itu ya teman-teman. Dan sepertinya ini sudah semua ya teman-teman ya. Nah, begitulah presentasi saya tentang analisis perbandingan antara algoritma searching pada Java yang menggunakan Java gitu. Analisis algoritma searching menggunakan Java. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.